Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Informasi terbaru PKH hari ini. Nah, yang pertama ada kabar gembira untuk PKH tahap keempat termin kedua di tahun 2021 ini. Dan juga ada kabar buruk ya teman-teman untuk PKH tahap keempat termin kedua tahun 2021 ini. Kemudian sudah ada resmi diumumkan PKH tahap keempat termin kedua akan cair duluan di daerah ini. Nah, kira-kira di daerah mana yang akan cair duluan ya teman-teman untuk PKH tahap keempat termin kedua? Dan ada kabar baik apa atau kabar buruk apa untuk PKH tahap keempat termin kedua ini? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita yang pertama ya teman-teman. Jadi mohon disimak, ini ada surat tertanggal 6 November 2021 mengenai arahan Direktur Jaminan Sosial Keluarga, di mana JSK ini adalah yang menaungi program bantuan sosial PKH. Nah, kabar gembiranya yang pertama adalah pencairan PKH tahap keempat saat ini lagi diproses. Artinya, bisa saja masih diproses SK ke KPPN, atau sudah diterbitkan SP2D ke Bank Himbara. Semua masih proses namanya ya teman-teman. Nah, solusinya KPM tetap sabar. Sebab jika melihat masih diproses, berarti bisa dipastikan PKH tahap keempat akan disalurkan bulan November hingga Desember ini. Nah, ini kabar baik yang pertama ya teman-teman. Kabar gembira yang pertama untuk KPM PKH, bahwasannya PKH tahap keempat saat ini sedang diproses. Nah, jadi ada kemungkinan akan segera disalurkan di bulan November hingga Desember ini ya teman-teman. Namun untuk tanggalnya kita tunggu saja SP2D-nya turun ke pendamping PKH masing-masing. Nah, semoga kalian cepat disalurkan ya teman-teman di termin yang kedua. Kemudian yang kedua, jika nantinya saldo sudah masuk, para SDM PKH diharapkan memantau KPM-nya agar segera melakukan transaksi. Artinya para KPM harus tetap koordinasi dengan pihak pendamping, sebab pendamping harus melakukan rekonsiliasi. Seperti KPM harus foto selfie dan menentukan titik koordinatnya. Nah, jadi untuk yang nanti sudah cair, harap konfirmasi ke pendamping PKH masing-masing ya, agar nantinya dipoto dan dilaporkan ke pusat. Nah, solusinya KPM harus mentaati peraturan yang ada. Nah, saat melakukan transaksi jangan diambil langsung ya teman-teman tanpa sepengetahuan pendamping. Nah, jadi harus dikasih tahu sama pendamping ya jika sudah cair. Nah, kemudian yang ketiga, estimasi atau perkiraan sekitar tanggal 5 Januari 2022, jika KPM tidak ambil bantuannya maka akan kembali ke kas negara. Artinya KPM harus melakukan transaksi paling lambat akhir tahun ini. Solusinya jangan dibiarkan saldo ada hingga akhir Desember ini. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang dari tahap pertama sampai tahap ketiga
belum dicairkan atau belum diambil, segera diambil ya teman-teman, segera tarik tunai. Karena jika sampai Desember tidak dicairkan, maka akan dikembalikan ke kas negara. Dan nantinya kalian akan diberhentikan dari kepesertaan KPM PKH ya teman-teman. Nah, jadi ini kabar buruknya ya teman-teman. Kabar buruk untuk KPM PKH di tahap yang keempat termin kedua ini. Jadi, jika dana sudah masuk di ATM KKS-nya selama 3 bulan tidak diambil-ambil, maka akan dikembalikan ke kas negara dan kepesertaannya akan dicabut. Nah, ini adalah kabar buruknya ya. Nah, kemudian yang keempat, jika ada faktor geografis sulit, maka Dinas Sosial Kabupaten meminta kepada Bank Himbara untuk melakukan pencairan komunitas. Nah, artinya bisa saja jika lokasi sulit diakses, seperti daerah pegunungan terpencil atau melewati sungai berbahaya, maka akan dilakukan jemput bola. Nah, solusinya KPM tinggal tunggu saja instruksi dari pendamping PKH masing-masing ya. Karena untuk pencairan komunitas ini, nanti pihak bank akan jemput bola ke daerah kalian masing-masing. Jadi kalian tidak perlu datang ke bank jauh-jauh ya teman-teman. Karena akan langsung ada dari pihak bank yang datang. Nah, dan sementara nanti pada tanggal 10 November 2021, ketujuh provinsi resmi akan diuji coba sistem digital, baik untuk PKH maupun BPNT. Tetapi tidak semua KPM di 7 provinsi itu semua diuji coba ya, hanya sebagian. Sebab total semua hanya 2.100 KPM saja yang diuji coba. Nah, mungkin dalam satu provinsi atau kabupaten hanya sekitar 200-400 KPM saja. Nah, cara sistem digital ini yang pertama adalah untuk yang memiliki HP Android nanti bisa memakai aplikasi Kris. Kemudian yang kedua, yang HP-nya jadul atau tidak memiliki Android, maka akan lewat SMS ya teman-teman pemberitahuannya. Kemudian yang tidak memiliki HP maupun lansia, nanti akan memakai sistem biometrik wajah. Jadi scan wajah ya teman-teman. Nah, kemudian berikut ke-7 provinsi yang akan cair duluan di PKH tahap keempat termin kedua ya teman-teman untuk diuji coba. Yang pertama untuk Provinsi Bengkulu, ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian di Provinsi DKI Jakarta ada di Kabupaten Jakarta Utara. Kemudian di Provinsi Jawa Barat ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di Provinsi Kalimantan Timur ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kemudian di Provinsi Sulawesi Barat ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian di Provinsi NTT ada di Kabupaten Kupang. Kemudian yang terakhir di Provinsi Papua ada di Kabupaten Jayapura. Nah, itulah ke-7 provinsi yang akan cair duluan di PKH tahap keempat termin kedua ya teman-teman, dan akan diuji coba. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.